Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya Lia Hidayat sudah ada dan hadir lagi di Airport Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM, tepatnya di episode yang ke-12. Nah, sama nih seperti yang episode kemarin, di setiap episode sebenarnya kita sudah menghadirkan narasumber ya, yang siap untuk bercerita dengan produk UMKM-nya, karena sekali lagi yuk kita cintai produk lokal UMKM yang nggak kalah bagusnya ya. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber hebat hari ini dengan Ibu Alfia dari UMKM Kriuk Mekarsari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Cuan terus mengalir ya dari UMKM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu Alfiah ini salah satu anggota dari UMKM Kriuk Mekarsari ya. Produk jenengan apa tuh Bu? Awal-awal kerupuk. Oh, Terus tapi kerupuk itu masuk di UMKM-nya? masuk. Oh gitu. Jadi awal dulu kerupuk ya? Iya. Kerupuk apa? Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Oke, jadi informasi juga kalau Ibu Alfia ini dari Mandaran ya? Mandaran. Mandaran. Jadi beliau itu memilih berjualan kerupuk karena memang khas. Kerupuk apa Bu? Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Kerupuk panggung ya? Kerupuk panggung ikan. Iya, terkenalnya di pasaran itu kerupuk panggung gitu. Sampai sekarang Ibu ya? Sampai sekarang. Oke. Nah, kalau yang di sini nih Kerang crispy. kerang crispy. Jadi selain kerupuk, jenengan juga fokus di kerang crispy ini ya? Oh, oke. Ini kemasannya udah bagus loh ya. Pemirsa bisa lihat di sini. Ini adalah produk dari Ibu Alfia, namanya adalah kerang crispy. Tapi lucu juga sih, di produknya ini ditulis kerang kantil. Kerang kantil tuh apa tuh maksudnya Bu? Namanya itu lucu gitu kalau lihat dengernya. Apa tuh maksudnya kerang kantil tuh gimana? Karena kan dulu awal-awal katanya jenengan nggak ada apa, harus ada namanya gitu ya. Ya awal-awal kan nggak punya nama. Terus katanya penyuluh harus punya nama, harus ada namanya biar dikenal gitu. Namanya harus lucu. Harus lucu ya. Aneh beneran. gitu. Bener sih saya dengernya. Kerang kantil, iya sih lucu, nggak pernah denger yang lain soalnya gitu. Nah ini jenengan memulai atau ikut di UMKM itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Oh, oke. Itu gimana ceritanya bisa tiba-tiba ikut UMKM, Bu? Awal-awal ketemu sama penyuluh Penyuluh dari perikanan. dari Dinas Perikanan. Oke. Kemudian Terus disarankan untuk buat kelompok. Jadi itu ya ke tetangga-tetangga kan banyak yang buat kerupuk, rengginang. Jadi itu dijadikan satu jadi kelompok UMKM ini ya. Ada berapa anggota? 6. 6 anggota. Oh, jadi masing-masing tuh kayak fokusnya beda-beda gitu ya, Bu ya. ada Tapi rengginang, semuanya ada itu fokus di produk perikanan gitu nggih. Oke. Dan selama 2019 sampai dengan sekarang ada nggak sih tantangan utama yang jenengan hadapi gitu? Misalnya kesulitan apa? Kan nggak mungkin ya mulus terus gitu kan, kayak nggak mungkin gitu ya. Apa yang dulu kendalanya apa Bu? Awal-awalnya pemasaran nggak bisa. Gitu Dan diajarin, perlahan diajarin sama penyuluh, akhirnya bisa. Bisa ya. Gini gitu. Akhirnya bisa ikut pelatihan. Ikut pelatihan. Oh, oke. Ikut pelatihan. Jadi awalnya jangan diajak sama penyuluh, kemudian ikut pelatihan gitu nggih. Iya. Dan produknya ini dia, kerang crispy ya pemirsa ya. Dan selain tantangannya, Lia pengen tahu kenapa tiba-tiba memilih untuk jualan kerupuk, memilih untuk mengolah kerang aja, kan ada banyak produk lainnya gitu misalnya. Jenengan kenapa memilih kerupuk, kenapa memilih kerang waktu itu? Kalau kerang kan memang di rumah saya tempat orang cari kerang. Jadi lebih mudah kali ya. Iya. Oke, lebih mudah mendapatkan bahan bakunya. Terus juga Ibu Alfia tadi juga cerita kalau sebenarnya memilih untuk berjualan kerupuk panggung itu karena memang khas ya Bu ya, daerah situ ya. Khas daerah situ. Nah ini pemirsa juga perlu tahu nih kalau Bu Alfia sampai sekarang pun masih berjualan kerupuk panggung itu tadi dengan door to door, maksudnya dititipkan ke warung-warung, terus di sepanjang pelabuhan itu ya Bu ya. Iya. Jadi teman-teman bisa menemukan kerupuk Bu Alfia itu di situ juga gitu. Tapi kalau misalnya ada yang pesan secara kiloan gitu,
Boleh? Boleh, bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, mentah maupun matangnya? Iya, bisa. Oh, bisa tuh. Biasanya karena kan bentar lagi puasaan Ibu ya. Kemudian lebaran tuh kan rame-ramenya biasanya pesanan kerupuk gitu. Menjalankan UMKM pasti nggak gampang ya, ada kesulitan atau ada kendala, tapi yang namanya pengusaha itu kan biasanya punya jiwa-jiwa yang pantang menyerah gitu ya. Sama halnya dengan Ibu Alfia, kita pengen tahu kesulitan apa aja sih yang beliau rasakan selama membangun UMKM dari tahun 2019 sampai di 2023 ini. Jadi gimana Bu Alfia? Jenengan jualan kerupuk, kemudian ada kerang crispy, pasti nggak mungkin mulus terus ya dari sekian tahun itu ya. Ada kendala atau kesulitan yang sampai sekarang masih dirasakan? Ya kalau untuk kerupuk, kalau musim hujan kendalanya itu ya itu. Kalau harus dijemur ya Bu ya, kalau kerupuk ya. Oh, ya padahal ini udah masuk musim penghujan loh. Iya. Terus gimana kalau produksinya Bu? Kalau sudah produksi hujan 2 hari gitu, ya terpaksa dibuang, nggak bisa dipakai, nggak layak konsumsi. Oh oke. Itu baik kerupuk maupun kerang. Kalau kerang nggak kan digoreng. Langsung digoreng ya? Nggak pakai jemur. Nggak butuh dijemur ya? Iya. Oh oke. Jadi kendalanya di cuaca ya Bu ya? Cuaca. Di musim hujan kayak begini, kalau misalnya 2 hari tetap hujan, itu dibuang sih, nggak bisa diproduksi lagi gitu ya. Oke. Dan kita pengen tahu, karena kan kerang kantil ini kan binaan dari Dinas Perikanan ya Bu ya. Ada fasilitas apa aja sih yang jenengan sempat dapatkan setelah mengikuti pelatihan, segala macam? Apa aja tuh? Pernah dapat kompor, blender, pengiris kerupuk, alat pengiris kerupuk. Alat pengiris kerupuk. Oh, oke. Dan alhamdulillah semuanya ini ya, mendukung jenengan buat produksi ya? Iya, kepake semua. Kepake semua, alhamdulillah. Dan satu lagi sih yang kita pengen tahu juga, dari tahun 2019 sampai 2023 ada perbedaan dalam cara memasarkan nggak? Kalau dulu awalnya gimana jenengan? Kalau dulu ya itu di warung-warung aja, terus dikasih tahu, dititipin kesini gitu sama penyuluh. Akhirnya ya lumayan ya. Jadi sekarang bisa berkembang tahu. ya. Oke. Dan sekarang mulai dititipkan di toko-toko retail gitu. Iya. Dan ini yang juga teman-teman mesti tahu, kalau misalnya pengen ikut memasarkan produk dari Bu Alfia, itu bisa langsung pesen melalui WhatsApp ya? Melalui WhatsApp ya Bu ya. Jadi beliau ini maksudnya kalau pemirsa pengen pesan gitu ya, itu langsung pesan ke Bu Alfia langsung gitu untuk sekarang ya. Jadi sekarang menerima pesanan aja gitu ya Bu ya. Oke. Biasanya ramenya pas apa ini? Momentum apa Bu? Pas Lebaran. Oh, dari mana rata-rata nih pesanannya? Dalam kota, luar kota? Dalam kota. Dalam kota ya. Oke. Baik kerupuk maupun kerang crispy ya. Iya. Ya, itu dia. Kan biasanya kan dibuat oleh-oleh. Dibuat oleh-oleh. Tapi memang kemasannya udah ada kemasan khusus kah, atau teman-teman kalau pesan tuh berupa kiloan atau gimana? Kalau yang pesan macam-macam, ada yang minta plastik biasa, ada yang minta plastik kemasan yang bagus gitu. Oh, jadi bisa request ya Bu ya, jenengan ya, bisa minta mau dikemas apa gitu ya. Oke. Dan kalau di sini ini ada kerang crispy ya, kemasannya itu udah bagus. Ini juga katanya ini karena dukungan dari Dinas Perikanan juga ya Bu ya. Iya. Makanya kenapa bisa cantik begini. Nanti ya kita mukbang ini nanti. Kerang crispy. Terus ada nggak sih sosok atau mungkin UMKM lain yang menginspirasi jenengan Bu? Misalnya kayak ngelihat siapa gitu, akhirnya ya udah deh bikin kerang aja, bikin kerupuk aja, jalan aja. Yang bikin jenengan bertahan sampai sekarang tuh apa? Ya kerupuk itu. Atau memang dulu turun temurun, ada dulunya ibu sempat jualan kerupuk juga? Enggak, cuma ya yang ngajarin sih emak. Oh, yang ngajarin emak langsung ya. Iya. Oke. Tapi memang kalau kerupuk itu jenengan bikin sendiri
atau ngambil kemudian digoreng, matangnya dikemas gitu? Bikin Atau sendiri. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Oh, jadi produksinya tuh yang bener-bener bikin sendiri, mulai dari cari ikannya segala macam itu bikin sendiri? Iya. Oh, nih berarti bener-bener fresh ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang suka kerupuk panggung, langsung cari produknya Bu Alfiah karena beliau bikin sendiri. Nggak langsung sukses ya ketika di UMKM, tapi memang ada pelatihan yang diikuti sama Ibu Alfiah ini, karena memang beliau juga sebelumnya itu diajak oleh penyuluh dari Dinas Perikanan, kemudian ikut berbagai macam pelatihan dan akhirnya bisa menjalankan UMKM ini. Kita pengen tahu nih Bu Alfiah ya, jenengan sempat ikut pelatihan apa saja sih? Pelatihan kerajinan dari kulit kerang, sisi ikan, tulang ikan. Oh, jadi sisa-sisa dari ikan kayak gitu bukan langsung dibuang ya? Enggak. Bisa diolah, bisa di ini untuk kerajinan. Bentuknya apa, Bu? Bisa dijadikan kalung. Oh iya. Oh. Kertas. Terus anting-anting. Oh, gitu. Gantungan kunci. Di mana pelatihannya? Di Malang, Oh, di Kepanjen. Malang, di Kepanjen. Itu jenengan sempat ikut ya? Iya. Terus ada pelatihan apa lagi selain bikin kerajinan? Pernah juga ikut pemasaran. Pemasaran. Cara memasarkan produknya online. gitu kali ya, online gitu ya. Oke. Dan yang kita tahu ya, karena memang kan sekarang memang zamannya udah serba online begitu ya. Kemudian Bu Alfiah sudah dibekali dengan pelatihan untuk memasarkan secara online dan segala macam gitu ya, Bu. Kita pengen tahu juga selama menjalankan UMKM ada nggak nih 1-2 momen gitu yang bikin jenengan nggak bisa lupa? Yang paling berkesan tuh apa ketika ada di UMKM ini? Ya kalau ada yang pesen banyak. Itu sebenarnya yang paling ditunggu ya. Iya, yang paling diinginkan sebenarnya. Iya. Ada cerita apa nih, Bu? Ada sampai pesan berapa nih? Iya, dulu pernah ada yang ya nggak dulu, barusan sih. Pesan 100 kemasan gini. 100 kemasan. Oh, gitu. Kan nggak pernah sampai buat segitu. Ada pesanan rasanya kayak gemeter ya. Tapi jenengan produksi di rumah sendirian? Iya. Sendirian? Oh, gitu. Dibantu keluarga ya. Dibantu keluarga aja. Satu kali produksi bisa sampai berapa kilo, Bu? Satu kali produksi 3 kilo, 2 kilo. 3 kilo, 2 kilo. Oke. Karena memang Bu Alfiah ini produksi ketika ada pesanan aja gitu nggih. Oke. Tapi ini katanya tadi juga sempat cerita mulai dipasarkan nih, Mbak. Nanti bisa dicari di toko-toko di Pasuruan gitu, biar bisa jadi oleh-oleh khas Pasuruan gitu ya. Dan kalau selama ini responnya gimana sih, Bu? Maksudnya dari warga sekitar, dari yang sempat memborong produk jenengan, positif nggak nih, atau ada masukan atau gimana? Ya itu masukannya tuh kalau bisa ya ada di toko-toko ada gitu. Biar gampang ya, gitu biar belinya. gampang. Oke. Biar nggak pesen dulu langsung beli gitu. Tapi ini ya udah punya rencana ke sana? Iya, sudah punya. Udah punya rencana ke sana ya. Ini Bu Alfiah masih akan melangkah untuk memasarkan ini di toko-toko di Pasuruan. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen mendapatkan kerang crispy ini bisa langsung beli di toko-toko itu. Tapi kalau mau pesan dulu boleh. Biasanya kalau pesan gitu dalam jumlah banyak gitu ya, baru pesan dulu ya. Iya. Oke. Dan itu bisa langsung menghubungi Bu Alfiah. Nanti kita akan kasih kontaknya biar pemirsa juga bisa langsung pesan langsung ke Bu Alfiah ya. Waktunya kita mukbang, kita pengen tahu, kita pengen cicipi gimana sih rasanya kerang crispy. Tapi selain ini ada produk ikan, kerupuk ikan, kerupuk panggung. Cuman tadi nggak sempat dibawa sama Bu Alfiah ya. Langsung aja kita langsung cicipi ya, Bu. Permisi ya, saya mau nyicip dulu ya. Nah, kemasannya kayak gini nih. Ini pemirsa perlu tahu. Ini ada tulisannya Kantil Kerang Crispy. Jadi itu ada varian rasa, ada original,
ada balado sama original pedas gitu. Kebetulan Bu Alfia bawa yang balado. Nah, soal rasa lidah tak pernah bohong. Wah, kita pengen tahu nih ya. Diproduksi oleh Poklaksar Kriuk Mekarsari, benar. Nih, jadi kemasannya udah cantik banget sih. Di sini juga ada deskripsinya. Kantil adalah kerang crispy yang terbuat dari kerang pilihan dan diolah secara higienis untuk menjaga kualitas. Tuh, termasuk juga komposisinya. Terus kemasannya bagus sih. Dan ini memang dukungan dari Dinas Perikanan ya. Bagus. Tuh. Ini nih enak dibawa kemana-mana nih. Termasuk juga oleh-oleh. Kalau misalnya teman-teman pengen bawa ini sebagai oleh-oleh Kota Pasuruan, bagus banget ya. Saya buka ya Bu ya. Iya. Saya bawa pulang. Bisa. Berapa nih Bu satu kemasan gini? 17.000. 17.000. Oh, oke. 17.000 teman-teman udah bisa bawa pulang kerang crispy ya. Ini saya cicipi dulu. Wah, baunya udah bau balado. Bau kerang. Iya dong. Kan dari kerang ya bau kerang dong. Saya takut kalau misalnya bawa yang lain. Oke. Agak gede-gede sih memang ya. Terus di sini juga ya namanya juga balado, jadi kayak bumbunya tuh orange gitu. Saya icipi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget. Tapi kelebihan dari produk ini apa sih Bu? Maksudnya keunggulan dibanding yang lain itu apa? Nggak ada yang lain, cuma satu-satunya. Oh ya? Iya. Di tempatnya jenengan? Iya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain? Belum ada kali. Berarti ini kalau misalnya ada, Bu Alfia ini menjadi pionir ya untuk kerang crispy. Kenapa memilih kerang untuk diolah Bu? Ya karena di tempat saya mayoritas cari kerang. Padahal susah ya? Iya. Ngolahnya tuh susah ya? Susah. Gimana Sama. caranya? Jadi produksinya tuh gimana sih pertama Bu? Awal-awal kan kerang, terus direbus, dipisah dari cangkangnya, terus dibersihkan, direbus lagi. Oh, direbus lagi. Direbus lagi, dicuci lagi, baru dikasih tepung. Baru diproduksi digoreng gitu ya? Ya. Padahal caranya susah loh. Maksudnya tahapannya banyak ya Bu ya? Gorengnya nggak satu kali, Oh ya? 3 kali. Oh ya? Iya. Kenapa harus 3 kali gitu Harus Bu? dengan api sangat kecil, Kalau misalnya apinya terlalu besar gitu? gosong. Oh gitu, jadi nggak Kan bisa tebel, kena, kerang kan tebel, nggak tipis, jadi nggak lama. bisa kena. Ngering ini lama. Gitu. Jadi kalau misalnya penggorengan pertama gitu ya, udah selesai, Masih nggak kriuk. masih nggak kriuk, Iya. harus diulang 3 kali. Diulang. Oh gitu, saya baru tahu loh. Wah luar biasa sih, maksudnya prosesnya nggak sebentar ya, Iya, lama. lama. Berjam-jam. Tuh berjam-jam, tapi beliau memilih untuk ditekuni karena tahu nggak ada yang mengangkat kerang crispy ini di tempat beliau, jadi dikembangkanlah ini. Dan teman-teman harus tahu juga rasanya itu masih original sekali, masih kerasa banget kerangnya. Terus baladonya nggak berlebihan, jadi kalau misalnya ada yang nggak sebegitu suka pedas, baladonya masih enak, masih nggak yang pedas banget, nggak. Karena di sini juga ada original pedas ya teman-teman ya. Satu kemasan gini berapa Bu? 17.000. 17.000 rupiah. Ini teman-teman bisa bawa pulang, tapi boleh request gitu ya rasanya ya? Iya, boleh. Oh, kalau misalnya pesen gitu boleh request dulu nih mau rasa apa gitu. Nah, ke depan ada rencana bikin produk lain nggak? Belum. Belum ya, fokus di kerang Iya. aja ya. Apalagi prosesnya kerang crispy itu kan nggak sebentar, jadi ini aja dulu gitu. Sama kerupuk ya, kerupuk panggung. Oke, nah ini teman-teman kalau misalnya pengen pesan gitu, itu bisa langsung menghubungi Ibu Alfiah di mana Bu nomornya? Di 0896 7874 9165. Oke, ini Lia ulang ya Bu ya. Nih teman-teman yang pengen langsung pesan produk dari UMKM milik Bu Alfiah, itu bisa langsung ke nomor 0896
08749165. Sekali lagi di 0896 7874 9165. Sampailah kita ada di sesi terakhir ya untuk ngobrol bersama dengan Ibu Alfia. Produknya kerang kantil. Lucu banget sih. Rasanya enak kok teman-teman, crispy banget, terus juga terjangkau Rp17.000 aja. Nah, di sesi ini kita pengen tahu nih, Bu Alfia ada harapan nggak sih ke depannya kerang kantil ini seperti apa? Ya harapannya sih terus berkembang ya. Terus berkembang, banyak pesanan, laris manis. Laris manis, amin. Kemudian ada nggak nih pesan untuk UMKM lain, maksudnya untuk anggota jenengan gitu? Ya jangan nyerah, kan sekarang kan lagi musim hujan biasanya. Bener. Egois bikin patah hati. Tapi jangan sampai pantang menyerah ya. Maksudnya jangan menyerah gitu ya. Oke. Terus lanjut. Ada nggak nih yang ingin jangan sampaikan juga ucapan terima kasih untuk siapa aja yang sudah mendukung sampai di detik ini? Ya, yang terima kasih buat Mbak Ririn yang sudah mendukung dan selalu memberikan jalan gini gitu. Diajarin terus terus dibimbing sama Bu Ririn, gitu. dibimbing. Jadi tahu gimana caranya jualan, gimana caranya gitu. Baik. Kemudian juga siapa lagi sih yang mendukung sampai saat ini Bu? Yang membantu produksi juga? Keluarga ya. Selalu mendukung. Alhamdulillah. Emak nih terutama kayaknya. Baik, Ibu terima kasih banyak ya sudah ikut hadir ya. Dan terima kasih juga buat Ramapati. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Alfia sudah mampir. Udah cerita juga gimana prosesnya UMKM ini sampai akhirnya bawa kerang crispy-nya ke sini ya. UMKM Kriuk Mekarsari. Bener Kriuk emang? Ya. Bu semoga banyak pesanan ya. Amin. Karena bentar lagi kan puasa, lebaran itu kan pasti banyak pesanan ya. Semoga cuaca juga mendukung sih ya. Sekali lagi Mbak Alfia terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu atau di lain kesempatan. Nah pemirsa, ini saatnya juga Lia harus undur diri, harus selesai dulu ya menemani pemirsa di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM. Ikuti terus di episode berikutnya karena ada banyak cerita lain yang bisa kita simak. Waktunya saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.